Ya, selamat siang semuanya anak-anakku sekalian. Materi selanjutnya pada hari Rabu atau pertemuan yang kedua, pada siang hari ini kita akan lanjut ya. Dan Ibu harapkan supaya semua menyimak dengan baik tentang materi yang diberikan oleh Ibu, supaya pada saat mengerjakan ujian nanti bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tujuan dan manfaat pengawasan ya. Tujuan dan manfaat pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan kenyataan ya. Kita berbicara kemarin tentang perencanaan. Tentunya karena kita sudah membahas masalah perencanaan, tentunya kita tahu juga manfaat pengawasan itu apa. Tentunya adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita harapkan tentunya berhasil dengan baik. Nah, seperti dengan Anda sekarang contohnya dalam menghadapi ujian, tentunya ada suatu perencanaan yang Anda rencanakan. Kemudian berikutnya tentunya ada juga masalah manfaat pengawasannya kira-kira apa. Tentunya mencapai suatu kenyataan yang Anda harapkan, tentunya keberhasilan untuk bisa melanjutkan suatu jenjang keperkuliahan. Kalau yang tidak melanjutkan, tentunya ada suatu harapan yang Anda harapkan, yaitu untuk mencari pekerjaan ya, bukan mencari jodoh dulu, jangan ya. Baik, kita lanjut. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama untuk dihadapi, tentunya kita menyangkut masalah manajemennya dulu. Mengingat masalah manajemen itu tentunya Anda sudah paham. Manajemen itu apa ya? Yang kemarin itu Ibu sudah pernah berikan. Manajemen itu adalah mengatur segala sesuatu menyangkut masalah termasuk keuangan ya. Manajemen suatu perusahaan tentunya sangat perlu juga kita harus mengetahui data yang relevan atau data yang akurat atau data yang benar ya, terutama yang menyangkut penghasilan dan beban di masa yang akan datang. Itu yang kita harus perhatikan di dalam suatu pengawasan setelah kita menjalankan tugas di suatu pekerjaan. Berikut, sedangkan perencanaan yaitu diketahui bahwa adalah suatu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi. Ya, fakta dan asumsi berarti kenyataan ya, yaitu mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam tujuan yang diinginkan. Semua pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, kita sebagai seorang lapangan atau seorang teknik, tentunya kita harus mengingat bahwa dalam tujuan suatu kegiatan tentunya kita harus mendapat apa yang kita inginkan ya. Tentunya keberhasilan baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan, tentunya semua kita inginkan mengenai masalah keberhasilan tujuan yang kita inginkan bersama ya. Baik, perhatikan materi selanjutnya. Dari pengertian-pengertian di atas tentunya juga kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa suatu perencanaan dan pengawasan ini tentunya mempunyai suatu proses, yaitu penentuan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, yang mana dikatakan bahwa untuk menghadapi berbagai ketidakpastian atau pemilihan alternatif yang mungkin terjadi, tentunya kita harus semua mempertimbangkan hal tersebut. Jangan sampai kita menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Jangan sampai kita alami hal-hal yang ketidakpastian di dalam suatu pekerjaan kita.
Karena semua orang di dalam menjalankan tugas itu tentunya ada kepikiran bahwa jangan sampai saya hadapi suatu hal yang tidak pasti. Iya kan? Nah, iya, tentunya kita semua mengharapkan hal yang demikian. Berikut, perencanaan dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan keadaan di masa yang akan datang. Ya, tentunya sudah dipahami bahwa keadaan-keadaan yang akan datang tentunya kita juga tidak mengetahui apa selanjutnya. Salah satu contohnya, ya hal-hal sebelumnya itu tentunya kita tetap menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan kita, tetapi hal-hal yang kita tidak tahu apakah mau ada COVID atau tidak. Ternyata kita menghadapi COVID yang sudah sekian lama. Tentunya hal-hal ini semua sama dengan ini, bahwa hal-hal yang berhubungan yang kita tidak mengetahui, berhubungan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, perencanaan harus mempunyai kemampuan melakukan pilihan-pilihan terbaik yang dapat dilaksanakan untuk menghindari kegagalan. Jangan sampai kita mendapat suatu kegagalan. Kenapa kita harus hindari demikian? Karena dipahami bahwa kalau kita gagal, ya tentunya ada hal-hal yang kurang di dalam suatu perencanaan kita. Dan semua orang itu menghindari hal-hal tersebut. Ya, baik, kita lanjut materi selanjutnya mengenai masalah suatu hal tersebut yang kita harus hindari. Tentunya kita harus mengatakan bahwa berdasarkan masalah fungsi dari manajemen, tentunya kita katakan bahwa pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan bisa tercapai sebagaimana mestinya. Ya, pada pengawasan yang bagus tentunya berfungsi ke manajemen, tentunya menghadapi juga hal-hal yang bagus pula apabila perencanaannya bagus. Berikut, pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut. Ya, itu tergantung juga pemerintahnya yang bagaimana, perintahnya bagaimana yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut yang bagaimana, karena kita adalah orang yang diatur. Kalau suatu organisasi, misalkan suatu organisasi tentunya ada pimpinannya, jadi yang diatur, yang diperintah adalah orang bawahan. Ya, juga yang dimaksud untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya. Kemudian hari kita harus ada kesepakatan yang bagus terhadap teman-teman atau rekan-rekan kita di dalam suatu pekerjaan. Maka pengawasan dan tahap pertama itu bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah ditentukan. Kalau pelaksanaan bagus, perencanaan lebih awal bagus, tentunya instruksi-instruksi dari perintah atasan tentunya juga mendapatkan hal-hal yang bagus juga. Kemudian pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang ditentukan, tentunya diperintahkan kepada kita untuk mengerjakan masing-masing kita punya bidang sesuai keahlian kita masing-masing. Baik, kita lanjut. Perhatikan anak-anakku sekalian, tahap berikutnya tentunya juga kita paham bahwa untuk mengetahui juga kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan, tentunya ada hal apa yang dialami, tentunya hal apa yang kita harus ketahui di dalam menghadapi pelaksanaan perencanaan. Tentunya banyak hal yang kita harus kerja sama dengan teman di atas atau teman yang bawahan kita. Ya, tentunya kelemahan-kelemahan ini kita harus tahu. Ya, kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi dalam pelaksanaan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan kita. Berikut, kalau pelaksanaan kita untuk membuat suatu gambar, tentunya kita harus paham juga gambar apa yang kita harus gambar dalam perencanaan. Tentunya kita tahu apa yang kita harus
siapkan dulu. Itu adalah salah satu perencanaan. Dan selanjutnya, ya berikut berdasarkan penemuan-penemuannya juga. Ya, tentunya penemuan-penemuan tersebut dapat juga diambil tindakan untuk bisa memperbaiki kalau ada kesulitan. Kalau ada kesalahan bisa juga kita mengambil suatu kesimpulan atau penemuan untuk bisa memperbaiki pula, baik pada waktu itu maupun pada waktu-waktu yang akan datang. Pada saat sementara berjalan pekerjaan, ada waktu kita memperbaiki kesalahan yang ada, baik pada saat sekarang sementara kita kerja maupun pada saat yang akan datang. Nah, itu berikut. Oleh karena itu juga ada juga pengawasan itu yang benar-benar efektif, artinya merealisasikan tujuannya. Maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan rencana. Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, memang semua pekerjaan yang kita kerjakan itu tentunya kita menghindari kesalahan-kesalahan. Dalam keseharian kita juga, dalam pergaulan kita juga keseharian, tentunya juga kita harus menghindari hal-hal demikian. Jangan kita mendapatkan kesalahan, jangan kita membuat kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Jangan melaksanakan kesalahan-kesalahan yang bisa juga membuat pekerjaan tidak betul. Oke. Berikut manfaat pengawasan bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, mempersatukan pengertian-pengertian tentang kebijakan atau kebijaksanaan dan prosedur-prosedur. Kita harus memanfaatkan waktu yang ada dalam pengawasan yang kita laksanakan. Ya, berikut kita harus juga mempersatukan kemampuan-kemampuan kita tentang kebijaksanaan yang ada secara efektif. Kemudian kita harus juga mengerjakan pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan perencanaan kita. Berikut nomor 2, menemukan penilaian apakah perencanaan telah dilaksanakan secara efektif. Ya, misalkan kita harus mendapatkan suatu penilaian ya, tentang perencanaan. Apakah perencanaan kita tadi itu sudah kita laksanakan secara baik atau secara efektif sesuai keinginan yang kita harapkan, atau apakah perencanaan kita kira-kira sudah betul enggak untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, itu. Berikut lagi nomor 3-nya, menentukan dan mengukur penyimpangan yang terjadi. Ya, kira-kira misalkan bisa kira-kira menentukan atau kira-kira bisa kita mengukur suatu penyimpangan yang terjadi di dalam suatu perencanaan, atau bisa kira-kira kita mengukur apa yang meleset dari perencanaan kita yang akan datang, ya tidak sesuai dengan standar. Ya, berikut nomor 4, mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan dari standar. Cara mengantisipasi tentunya dari awal, contohnya kalau kita dalam perencanaan, tentunya kita harus merencanakan, mengantisipasi jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan. Oke. Nomor 5, menyegarkan tindakan koreksi pada pencapaian tujuan. Ini sangat perlu. Menyegarkan tindakan koreksi pada pencapaian tujuan. Jadi kita harus menyediakan suatu tindakan-tindakan koreksi pada pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kemudian di samping itu faktor-faktor yang membuat suatu pengawasan diperlukan juga suatu perusahaan, yaitu masalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah pekerjaan. Ya, saya kira sekian materi kita pada pertemuan kedua pada siang hari ini, dan esok harinya kita akan pertemuan lagi untuk ketiga kalinya
untuk menyimak materi tentang masalah perencanaan. Baik, terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa esok siang.